Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Senang sekali bersama saya Caca Rizcha. Dan kali ini kita ada di sesi GATV Ngobrol. Pas sekali hari ini Caca nggak sendirian. Caca sudah ditemani bersama Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sudah hadir bersama Caca kali ini Bapak Dr. Haji Rusman Yaakub. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak, sehat dan penuh semangat hari ini Pak ya. Alhamdulillah. Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit masalah Boleh. yang sebenarnya sensitif untuk kita di masyarakat. Silakan. Karena memang melihat kondisi masyarakat saat ini juga, Bapak kan Bapak memang juga bergerak di bidang pencegahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak ya Pak ya. Nah, kalau melihat kondisi saat ini Pak, menurut Bapak sendiri apa saja sebenarnya langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual? Baik, pertama tentu saya menyampaikan terima kasih kepada GATV ya yang telah menggelar atau melaksanakan diskusi seperti ini. Jadi begini, bicara tentang kekerasan seksual, DPRD itu sebetulnya bukan sebagai lembaga eksekutorial yang melaksanakan tugas pencegahan. Itu ada di eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Tetapi selama ini DPRD tentu tidak menutup mata dengan fenomena sosial yang begitu kalau boleh saya katakan sudah masif terjadi begitu. Nah, sehingga mau tidak mau persoalan kekerasan seksual ini melahirkan keresahan tersendiri di kehidupan sosial masyarakat kita, termasuk Kalimantan Timur. Bahkan mungkin Kalimantan Timur itu termasuk provinsi yang berkategori kasus kekerasan seksualnya lumayan tinggi secara nasional. Nah, sehingga ini memang memerlukan sebuah penanganan yang serius, langkah-langkah strategis yang harus dirumuskan, yang harus diambil untuk dalam rangka bagaimana kita melakukan proses pencegahan kekerasan seksual ini. Nah, bicara tentang kekerasan seksual itu tidak bisa hanya dilihat di hilirnya, tetapi itu harus mulai dari hulu sampai ke hilir. Berarti dari akarnya. Oh ya, dari akar masalahnya, karena kalau kita hanya melihat dari hilirnya, itu sama halnya kita tidak menyelesaikan atau tidak menuntaskan persoalan kekerasan seksual itu. Maka itu bisa dilihat apa sih penyebab, apa sih faktor atau apa yang mendorong orang melakukan kekerasan seksual itu sendiri. Maka itu harus dibuka semua, harus dibongkar akar masalah yang sesungguhnya. Nah, sehingga problem-problem kekerasan sosial ini bisa kita menemukan sebuah titik terang yang dari mana mulai mengatasinya, kemudian apa yang harus kita lakukan, kemudian model pendekatan yang bisa kita lakukan seperti apa, sehingga penanganan kekerasan seksual ini benar-benar bisa teratasi secara tuntas, meskipun memang ini memerlukan proses waktu yang cukup panjang dan saya kira tidak segampang yang kita narasikan hari ini, karena faktanya semakin banyak kita berstatement, tapi faktanya juga kekerasan seksual itu masih juga terjadi di dalam kehidupan sosial kita begitu. Oke, jadi dari awal memang kita harus tahu ini akarnya dari mana, kita cari masalahnya di mana, baru bisa menuju ke langkah-langkahnya. Selain tadi mencari tahu asal muasalnya kenapa terjadinya kekerasan, Pak, lalu berikutnya apa lagi nih langkah yang diberikan? Ya, lalu yang kedua, maka itu misalnya misalnya kita ambil ini bahwa ternyata kekerasan seksual itu tidak hanya semata-mata karena itu kasus kriminal murni. Ya, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan. Salah satunya misalnya bisa terjadi karena faktor ekonomi. Bisa karena faktor faktor budaya, dalam artian ada infiltrasi budaya
yang masuk kepada seseorang itu sehingga bisa saja mempengaruhi mentalitasnya sehingga bisa misalnya pornografi gitu ya. Bisa saja mempengaruhi wataknya, karakternya sehingga bisa tergoda untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, mungkin karena disebabkan karena pemahaman dan pengetahuan yang bersangkutan tentang tentang persoalan-persoalan itu, karena harus diakui di masyarakat kita sendiri hari ini masih kadang-kadang masih menganggap yang tidak usahlah soal misalnya pelecehan seksual dalam bentuk narasi misalnya. Nah, itu di lingkungan sosial kita kadang-kadang dianggap biasa. Betul. Misalnya mensuit-suiti cewek kalau lewat gitu kan. Padahal itu sebetulnya sudah masuk kategori kategori kekerasan juga, kategori pelecehan juga. Betul. Begitu. Nah ini yang tidak terbangun edukasi-edukasi seperti itu. Dan itu ketika kita bicara tentang pola penanganannya, maka memang harus dimulai dari keluarga. Mulai dari keluarga, maka itu. Dan sekarang dunia pendidikan yang notabene mestinya memberi pendidikan, tetapi justru sekarang kalau kita lihat fenomena yang berkembang hari ini, justru dunia pendidikan sudah terambah juga dalam persoalan kekerasan seksual itu atau pelecehan seksual itu. Nah, meskipun sebetulnya di dunia pendidikan itu dari dulu ada saja yang terjadi, tetapi tidak semasif sekarang ini atau seintens sekarang ini kejadian-kejadian yang kita lihat gitu. Nah, karena mungkin yang dulu itu korban pelecehan di dunia pendidikan mungkin tidak mau mengungkapkan, tidak mau melapor, banyak diam dan lain sebagainya. Kemudian ketika itu mungkin media sosial belum begitu ramai, beda halnya dengan sekarang. Maka itu sebetulnya persoalan kekerasan seksual, pelecehan seksual itu kayak fenomena gunung es gitu, di atas permukaan itu sedikit, pada sesungguhnya di tataran bawah kejadian itu jauh lebih besar ketimbang yang nampak di permukaan gitu. Betul. Maka itu memang harus ini. Saya kira itu, Mbak. Jadi memang menurut saya itu harus dibongkar akar masalahnya. Jadi ada persoalan ekonomi misalnya. Nah, kalau persoalan ekonomi bagaimana treatmentnya? Kalau misalnya persoalan misalnya kegagalan dalam keluarga misalnya, misalnya orang tuanya berpisah begitu sehingga menimbulkan misalnya broken home dan lain sebagainya, bisa saja mempengaruhi itu. Atau misalnya ada traumatik yang dialami sehingga ada rasa dendam dan lain sebagainya. Jadi banyak persoalan-persoalan yang harusnya memang bisa menjadi dibuka atau dibongkar akar persoalannya itu. Nah, barangkali yang mengejutkan kita adalah dunia pendidikan. Itu yang barangkali memang perlu di sedikit lebih mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah terkait dengan dunia pendidikan kita, karena yang mestinya melahirkan generasi yang berkarakter, generasi yang ini, tetapi kok justru terinfeksi virus sosial seperti itu. Begitu. Betul. Dan Caca setuju juga Pak, karena memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan. Dan mirisnya lagi di masyarakat, apabila terjadi kekerasan itu kadang dianggap lumrah, dianggap wajar. Padahal ini harusnya mendapat perhatian dari pemerintah ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak Rusman Yakub bahwa harusnya ini menjadi perhatian untuk kita semua masyarakat, dan harusnya masyarakat bila mengetahui hal itu juga melaporkan
kepada yang berwenang ya Pak ya, Ya. agar bisa diatasi. Nah tadi Bapak sempat menyinggung juga mengenai edukasi. Harusnya kita semua masyarakat ini mendapatkan edukasi atau mengetahui gimana sih sebenarnya kekerasan itu seperti apa sih sebenarnya, mana yang harusnya dilaporkan, mana yang sebenarnya bisa diatasi secara kekeluargaan, dan dimulai dari keluarga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dunia pendidikan harusnya juga berpartisipasi ya Pak. Nah kalau dari hal ini sendiri Pak, menurut Bapak seberapa penting sih sebenarnya edukasi ini dilakukan di dunia pendidikan, keterlibatan guru, pelajar, orang tua murid, bahkan mungkin elemen-elemen di dunia pendidikan itu sendiri seberapa penting Pak? Ya sebetulnya aturan-aturan atau etika-etika di dunia pendidikan itu sebetulnya sudah lama, sudah banyak, sudah lama dan sudah ada sebetulnya aturan-aturan itu. Hanya persoalannya adalah kenapa dunia pendidikan hari ini terinfeksi virus tersebut itu. Karena bisa saja, ini dugaan saya, bisa karena disebabkan oleh begitu terbukanya dunia informasi yang bisa diakses oleh siapa saja, kemudian dunia maya itu konten-kontennya tidak bisa dikendalikan, meskipun misalnya konten pornografi pemerintah sudah melakukan ini, tetapi nyatanya kan masih dengan mudah diakses, masih ada saja. Itu bisa juga karena faktor itu. Kemudian yang kedua, mungkin pengawasan di dunia pendidikan mulai melemah dan lain sebagainya. Maka itu termasuk misalnya soal estetika bangunan yang sebetulnya juga harusnya menjadi perhatian serius. Misalnya begini, tidak boleh ada celah sedikit yang memberi ruang-ruang pembelajaran di sekolah dunia pendidikan itu yang bisa melahirkan ruang-ruang untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Misalnya WC-nya tidak boleh terlalu jauh, kemudian tidak ada ruangan yang remang-remang di dalam kelas itu dan lain sebagainya, semua terbuka, semuanya transparan, semua bisa saling mengawasi, sehingga itu juga harusnya menjadi perhatian kita. Karena kadang-kadang kalau bicara tentang pelecehan seksual seperti ini, kadang-kadang ada kesempatan atau ada ruang-ruang yang memungkinkan untuk terjadi seperti hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, memang ya kembali lagi kepada mentalitas para pendidik juga harus ditingkatkan menurut saya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua memang seringkali kan kita bicara korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu kan sampai hari ini kan dominan perempuan. Iya, betul. Meskipun pada kenyataannya sekarang praktiknya juga ada laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, baik misalnya sesama laki-laki atau maupun dari perempuan juga bisa melakukan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Tapi saya kira intensitasnya dan jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang misalnya korbannya adalah perempuan. Nah, maka itu memang menurut saya persoalan ini harusnya kita bongkar, kita bedah secara menyeluruh, kemudian kita buat peta jalannya, roadmap-nya, mulai dari bagaimana cara langkah preventifnya, kemudian bagaimana langkah penegakannya, kemudian langkah penegakan hukumnya, kemudian penindakannya, itu sampai nanti kepada tindakan hukumnya, penegakan aturan itu. Maka itu penting sekali mulai dari hulu, tengah, sampai hilir. Nah, kadang-kadang misalnya sudah diproses, sudah tapi di hilirnya penanganan hukumnya lemah, ya kan? Akhirnya pelaku masih bisa apalagi kalau misalnya yang pelakunya itu orang yang berpengaruh, bisa saja mempengaruhi dan lain sebagainya. Akhirnya
orang akhirnya melahirkan traumatik. Betul. Nah, yang begini-begini kan mulai dari hulu, tengah, dan sampai hilir, Iya. ini harusnya satu bahasa semua, sehingga melahirkan efek jerah. Nah, Iya. kenapa hari ini masih tinggi, bahkan cenderung naik itu karena barangkali juga persoalan efek jerah itu tidak melahirkan efek jerah dalam soal penegakan hukum. Betul. Nah, sehingga akhirnya pelaku atau ini apa namanya yang berpikir itu atau juga nanti tidak dapatkan sanksi yang terlalu berat dan lain sebagainya. Maka itu memang harusnya semua komponen, semua unsur itu harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Tapi jauh yang lebih penting juga itu adalah soal sex education atau pendidikan seks bagi anak remaja, bagi anak didik gitu. Nah, persoalannya di kita sampai hari ini masih polemik itu. Masih pro kontra, akhirnya pemerintah sampai hari ini gamang, tidak bisa mengimplementasikan itu pendidikan seks. Bahkan sampai hari ini kayaknya pemerintah ngeper untuk mau mewujudkan yang namanya pendidikan seks itu. Karena kenapa? Selama ini image yang kita kedepankan terhadap pendidikan seks itu seolah-olah itu adalah pendidikan hubungan intim gitu loh. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Atau misalnya yang dikesankan oleh publik itu adalah sex education atau pendidikan seks itu adalah menerangkan alat reproduksi perempuan atau alat pelita laki-laki dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya tidak sekedar hanya itu. Maka ini perlu memang didiskusikan kembali terkait dengan itu. Dan saya kira langkah-langkah pemerintah sebetulnya sudah banyak juga yang dilakukan, tapi meskipun pada faktanya masih terjadi juga gitu. Nah, maka itu memang persoalan kekerasan seksual ini tidak mudah diatasi. Meskipun kadang-kadang kita bisa narasikan, bisa kita diskusikan di atas meja, tapi faktanya karena banyak faktor yang saling berpengaruh di situ, banyak faktor yang saling berbenturan di situ ya, satu sama lain, sehingga itu yang menjadi benang kusut di situ. Maka itu memang harus diurai gitu, diurai dari hulu sampai ke hilir, sehingga penanganan masalahnya itu betul-betul paripurna dan secara holistik begitu, secara keseluruhan. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah, maka itu pendidikan pendidikan seks itu misalnya gini, perempuan itu diajarkan selain bagaimana menjaga dirinya, tetapi dia juga diajari membangun kultur atau budaya di situ, membangun etika di situ. Misalnya berpakaian tidak boleh. Tapi nyatanya kan kadang-kadang dulu image orang bahwa karena pakaiannya seksi akhirnya mengundang. Iya. Tapi nyatanya enggak juga, Pak. Enggak juga. Ya, nyatanya juga ada yang tidak seksi seperti tertutup pun bisa saja kena jadi korban gitu. Iya, artinya bukan pada persoalan pakaian semata, tapi ada memang faktor-faktor lain yang lebih ini, karena mungkin suguhan tontonan yang selama ini dia lihat, akhirnya dia itu yang mempengaruhi ini. Nah, kemudian misalnya salah satu contoh yang paling sederhana, ketika misalnya dalam rumah tangga, suami istri, ya kan? Suami istri, kadang-kadang kan meskipun karena sudah merasa suami istri, kadang-kadang ada pelecehan di situ atau kekerasan di situ yang seolah-olah itu normally, seolah-olah itu dimaklumi gitu loh. Padahal sebetulnya itu, maka itu pentingnya
pendidikan seks sejak awal, misalnya begini. Ketika seorang laki-laki punya pacar misalnya, dan dia diajarin. Ketika misalnya si laki-laki ini mengajak pegangan tangan, tapi perempuannya nggak mau, maka si laki-laki itu ngerti bahwa oh ini berarti ini nggak mau. Kalau tidak boleh saya lanjutkan. Kadang-kadang kan enggak. Dipaksa masih Ya, karena nggak ada pendidikan sejak awal begitu, tidak ada membangun etika seperti itu, akhirnya itu terjadi kekerasan terjadi. lagi dalam Misalnya hubungan. di rumah suami istri misalnya dalam kondisi haid misalnya, kan tidak boleh dipaksa untuk melayani dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan meskipun padahal dalam agama pun juga melarang sebetulnya, tapi kadang-kadang masih ada hal-hal seperti itu. Maka itu pentingnya kita juga berharap supaya metode dakwah atau materi dakwah juga harus menyinggung yang model-model seperti ini, gitu, supaya pemahaman keagamaan itu betul-betul semua aspek begitu. Benar. Nah, kadang-kadang kan yang begini-gini juga jarang materinya itu jarang menyentuh ke hal-hal seperti itu karena dianggap tabu. Betul, apa karena dianggap tabu itu, Pak? Makanya Itu persoalan, itu persoalan. Bahkan di dunia pendidikan pun agak ragu untuk membahas ini, ataupun juga mungkin di pemerintahan jadi maju mundur untuk memasukkan. Itu dia, karena selama ini kan di dunia pendidikan umum misalnya kita lihat, atau di dunia pendidikan lah pada umumnya begitu. Ada materi membahas alat reproduksi manusia gitu, tapi kan masuknya di pelajaran biologi. Hanya tapi sebagai pengetahuan aja, dan Pak. concernnya hanya pada persoalan alat reproduksi, bukan pada persoalan bagaimana estetika dalam pergaulan di dalam memelihara dan menjaga alat-alat reproduksi itu dalam hubungannya dengan hubungan sosial, dalam berinteraksi sesama manusia, terutama pada lawan jenis misalnya. Meskipun dalam ikatan suami istri misalnya, kan begitu. Itu kan tidak pernah diajarin secara detail, kemudian bagaimana membangun supaya melahirkan sebuah pola interaksi, tersusun sebuah etika sosial di situ, di dalam hubungan sebagai suami istri atau hubungan dalam keluarga dan lain sebagainya. Itu kan jarang sekali itu sampai detail-detail seperti itu. Dan gimana menurut Bapak kalau seandainya ternyata edukasi seksual ini dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah atau kurikulum pelajaran, Pak? Karena mungkin saat ini dunia pendidikan khususnya guru agak canggung berbicara mengenai hubungan suami istri karena takutnya di luar konteks dari kurikulum yang diajarkan saat ini. Kalau dibentuk kurikulum sendiri untuk ini kan makanya itu memang perlu ada terobosan. Perlu ada terobosan, tetapi maksud saya memang tidak pada tempatnya mungkin memang materi yang pada di dunia pendidikan anak-anak didik kita itu diajari pola hubungan suami istri begitu, tetapi mulai dari awal itu mulai diperkenalkan dibangun, tapi khusus untuk pola hubungan suami istri itu ya bukan menjadi bahan yang spesifik diajarkan itu, tetapi ada bagian-bagian yang umum yang bisa menangkap nalar siswa kita bahwa kalau nanti sudah resmi punya hubungan suami istri itu seperti ini gitu. Jadi sudah ada kerangkanya, bukan ini. Nah, kemudian yang kedua memang menurut saya ya ini kan bicara soal itu kan kewenangan pemerintah. Apakah pendidikan seks itu dimasukkan dalam kurikulum? Sampai hari ini kan masih perdebatan. Masih perdebatan. Nah, kalau tuh memang mungkin ada ya, kita sih berharap supaya ada formula, ada
forum yang lebih spesifik untuk mendesain, untuk menyusun materi-materi pendidikan seks itu yang betul-betul melahirkan satu bahan pembelajaran yang tidak melanggar norma sosial umum yang selama ini berlaku atau norma keagamaan yang berlaku selama ini di masyarakat kita, sehingga itu tidak dianggap menabrak norma-norma agama gitu, norma-norma yang agama aja. Tapi tetap pendidikan seksnya itu tepat sasaran dan manfaatnya untuk dalam rangka mengeliminir sekecil mungkin kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu. Iya. Nah, tapi tadi kalau itu faktornya ekonomi, maka memang jawabannya harus kesejahteraan. Benar, iya. Tetapi kan selama ini juga ada Faktor-faktor yang lain ya Pak? ya, ada pihak yang mengatakan bahwa tidak selamanya juga orang yang tingkat kesejahteraan sosialnya tinggi lantas tidak melakukan kekerasan seksual. bahkan cenderung juga tingkat kesejahteraannya tinggi, bahkan bisa melakukan praktek seksual yang aneh-aneh gitu loh. Nah itu juga jadi masalah. Maka itu memang ini menurut saya itu dimulai dari ketahanan keluarga sesungguhnya. Dimulai dari keluarga Ya, dulu. dimulai dari keluarga terkecil dulu. Sehingga itu, kemudian yang kedua memang pengaruh media sosial itu harus kita akui bahwa itu yang paling banyak, faktor itu yang paling banyak mempengaruhi gitu. Karena kenapa? Modus yang muncul atau kasus-kasus yang sering muncul itu kan kadang-kadang menginspirasi. Kadang-kadang menginspirasi. Tayangan-tayangan di media sosial yang memang itu kadang-kadang kan menginspirasi. Betul. Yang tadinya tidak berpikir, tapi karena dia lihat itu, konten-konten itu, jadi makanya ikut bisa terinspirasi begitu. Maka itu satu hal yang penting juga kita harus lakukan adalah mengingatkan orang tua, para orang tua yang punya anak gitu ya, baiklah bapak maupun ibu, untuk betul-betul menjaga anaknya dan mampu mengajarkan anaknya untuk memfilter konten-konten dalam bermedia sosial. Karena tidak semua konten-konten di dalam media itu, di dalam di dalam gadget itu adalah yang mendidik. Banyak juga yang meracuni begitu. Maka itu perlu pengawasan di situ. Perlu kontrol dari orang tua. Perlu juga, kontrol dari orang tua, kemudian perlu kontrol di sekolah, kemudian perlu kontrol juga dari pemerintah, terutama Dinas Kominfo, untuk selalu mengawasi konten-konten yang ada di media maya gitu, di dunia maya gitu, sehingga semua ada kontrolnya begitu. Jadi di keluarga ada kontrol, kemudian di lingkungan masyarakat ada kontrol. Misalnya gini, di keluarga sudah ada kontrol nih, dalam ini yang kontrol adalah keluarga, bapak ibunya, adik, kakaknya, dan lain sebagainya. Oke, keluar dari situ kan ada lingkungan tuh, lingkungan masyarakat, maka lingkungan RT juga harus saling mengawasi hal-hal seperti itu. Kalau ada hal-hal dia segera dilaporkan supaya jangan sempat berkembang di situ, kemudian naik lagi pada dunia pendidikan. Dunia pendidikan juga melakukan pengawasan yang ketat. Kemudian setelah itu masuk pada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang betul-betul melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang bisa membahayakan kehidupan sosial masyarakat. Ya. Saya kira itu yang mestinya di tahap fase-fase itu yang harusnya ditempuh begitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada kasusnya benar-benar ditangani secara
serius. Betul. Ya, Jangan sampai membiarkan pelaku makanya, itu sehingga menyebabkan korban jadinya traumatik. Ya, kemudian selanjutnya faktor-faktor yang bisa memicu dan melahirkan kekerasan itu seperti yang saya sebutkan saja tadi itu apa saja, misalnya ekonomi, apalagi gitu. Nah, itu pemerintah harus berorientasi ke arah itu, mengatasinya gitu loh. Termasuk program kebijakan pemerintah dalam pembangunan misalnya, dia berorientasi itu sehingga bisa mengurangi itu terjadinya kekerasan seksual. Kalau ngomongin dari pemerintah sendiri, seharusnya memang ada satu UU yang mengkhususkan untuk melindungi korban atau mengawasi mengenai permasalahan kekerasan seksual ini, Pak ya. Nah, ngomongin soal pemerintah sendiri, peran pemerintah, kan saat ini juga sebenarnya sudah ada rancangan UU TPKS. Menurut Bapak sendiri, rancangan ini kan sebenarnya belum disahkan ya, Pak ya? Belum disahkan. Kalau menurut Bapak sendiri, dengan rancangan ini bagaimana, Pak? Kalau saya, meskipun memang sampai hari ini ada pro kontra ya, itu biasa lah ya. Iya, biasa masyarakat. Tetapi maksud kita dengan terbitnya undang-undang TPKS itu bukan berarti melegitimasi atau melegalisasi kekerasan. Justru kan ada mengkhawatirkan itu. Menurut saya bukan seperti itu pandangannya. Justru ini akan melindungi. Karena kalau tidak ada payung hukumnya gimana caranya begitu. Nah, maka itu kita berharap kepada DPR RI agar segera menyelesaikan ini. Meskipun memang tidak boleh juga gegabah atau tergesa-gesa sehingga melahirkan isi undang-undang yang justru nanti malah lebih mencelakakan masyarakat. Maka itu memang harus betul hati-hati di sini. Nah, lalu yang kedua, tentu nanti kita setelah keluar undang-undang itu akan kita keluarkan di tingkat daerah dalam bentuk Perda sebagai turunan dari itu yang berskala level lokal gitu lah ya, sampai kepada nanti tingkat kabupaten kota. Masalahnya hari ini karena payung yang di atasnya belum, maka itu juga yang menunggu bagi daerah. Apalagi sekarang saya kan sebagai ketua badan pembentuk peraturan daerah di DPRD, ini sangat concern untuk hal-hal seperti ini. Ya, jadi tadi memang betul saya masih di Komisi 4, tapi tidak lagi jadi Ketua Komisi 4. Sekarang jadi Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kaltim. Nah, baik, Pak. Ya, jadi sekalian itu. Tapi itu memang wajar saja karena baru saja terjadi rolling gitu ya. Nah, sehingga itu yang saya katakan tadi bahwa ini menangani bicara tentang soal kekerasan seksual, pelecehan seksual itu tidak bisa sifatnya spot-spot menangani, sendiri-sendiri. Dia harus berkelanjutan. Mulai dari hulu sampai ke hilir, sampai kepada persoalan penegakan hukumnya. Betul. Karena kalau penegakan hukumnya juga lemah, ya sudah selesai. Karena tidak ada artinya kita lakukan ini sementara pelakunya anteng-anteng saja gitu loh. Karena ngerasa tidak ada payung hukum yang solid gitu. Ya, maka itu memang pemahaman soal kasus-kasus pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual itu aparat penegak hukum itu betul-betul harus menguasai. Jadi penegak hukumnya, jadi mulai siapa penegak hukum, praktisi hukumnya di situ, lawyer, kemudian jaksa, kemudian polisi. Nah, ini harus satu, kemudian pengadilan itu sendiri itu harus punya pengetahuan, pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan kekerasan seksual ini. Karena kalau tidak, ini nanti bisa bias dan lain sebagainya. Iya. Dan teman-teman, menarik sekali pembahasan ini karena memang ini yang terjadi di masyarakat kita. Kita harus buka mata untuk menyadari kekerasan seksual itu nyata, bahkan di hal yang paling sepele yang mungkin bisa terjadi di rumah.
Nah, kita sudah berada di ujung perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum menutup nih, Bapak, Caca juga ingin mengetahui dari Bapak sendiri, meminta closing statement lah Pak ya. Karena Bapak juga ada di jajaran DPRD untuk Provinsi Kalimantan Timur yang erat sekali dengan hubungannya dari pusat. Nah, mungkin apa nih harapan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada perwakilan rakyat mewakili Kalimantan Timur kepada DPR yang ada di Jakarta, yang ada di pusat DPR RI. Harapannya mengenai khususnya untuk perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual bagi perempuan dan anak. Ya, harapan kita tentu DPR RI segera menetapkan atau segera mensahkan undang-undang PKS itu, supaya ini segera bisa berjalan. Harapan kita kekerasan seksual, pelecehan seksual kepada perempuan, anak dan lain atau siapapun itu bisa segera kita atasi dengan baik karena ada payung hukum itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah selain undang-undang itu, bagaimana dunia pendidikan, kemudian keluarga dan lain sebagainya ini mendapatkan penguatan. Oleh karena itu ketahanan keluarga itu sangat penting untuk betul-betul sebagai benteng moralitas kita, supaya tidak tergerus, supaya tidak terjadi hal-hal penyimpangan seperti kekerasan seksual seperti itu. Nah, ini memang tidak gampang, ini memang tidak mudah, tetapi sepanjang kita selalu berikhtiar untuk menuju ke kebaikan, saya kira ada jalannya untuk ke arah sana. Yang paling penting itu adalah mari kita jaga lingkungan keluarga kita, mari kita perkuat keluarga kita supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa ini. Kemudian yang kedua, kita berharap supaya pengaruh-pengaruh negatif media sosial itu, khususnya untuk konten-konten yang bisa merusak mentalitas anak generasi kita ini, paling tidak pemerintah meningkatkanlah frekuensi dan dalam mengawasi konten-konten yang bisa membahayakan generasi muda kita ke depan. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa banyak faktor, bisa saja juga karena faktor pergaulan, misalnya mungkin terjebak pada persoalan narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. Ini kan semua adalah turunan-turunannya nih yang bisa saja melahirkan itu. Nah, yang paling penting itu mari kita bebaskan dunia pendidikan kita dari praktek-praktek kekerasan seksual terhadap anak didik kita. Oleh karena itu dunia pendidikan, khususnya semua satuan-satuan pendidikan, agar betul-betul menjaga, mengingatkan guru-gurunya, mengingatkan anak-anaknya, kemudian desain bangunan atau tata letak bangunan itu supaya betul-betul desain bangunan kita atau tata letak bangunan kita itu yang ramah dengan ramah dengan anti kekerasan seksual atau pelecehan seksual di dunia pendidikan. Seperti yang saya uraikan tadi, toiletnya tidak boleh terpisah jauh dengan ruang kelas, gitu, karena itu ada ruang, tidak boleh ada tempat remang-remang dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan hal semacam itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Haji Rusman Yakub untuk ngobrol-ngobrol siang ini, menarik sekali. Sekali lagi teman-teman, mengutip seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rusman Yakub, buka mata, kita jaga keluarga, kita jauhi dan katakan tidak pada kekerasan seksual. Jika teman-teman mengalami kekerasan seksual, segera laporkan, berani bersuara, speak up.
Saya Caca Rizcha, terima kasih banyak sudah mengikuti sesi GATV Ngobrol kali ini. Kita berjumpa lagi di sesi Ngobrol GATV berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.